Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah hari ini. Sebelum belajar, ibu absen dulu ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Selfie. Selfie kenapa? Sakit. Terus siapa lagi? Enda Enggak. izinku. Mudah-mudahan nanti minggu depan mereka bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas, kita akan membahas tentang materi keberagaman Indonesia, ya. Dimana tujuannya ada dua. Pertama, dengan menonton video pembelajaran, peserta didik Ibu mampu mengidentifikasi keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua, mampu mengidentifikasi keberagaman ras yang ada di Indonesia. Mengerti ya? Mengerti. Untuk penilaiannya, Ibu akan menggunakan penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Dan metode pembelajarannya, model pembelajarannya itu dengan menggunakan model PBL, Problem Based Learning, dengan metode diskusi. Jadi nanti kalian semuanya setelah menonton video mengerjakan LKPD-nya, lalu berdiskusi untuk mengerjakan LKPD. Paham ya? Nanti Ibu akan memutarkan video. Ini berhubungan dengan budaya dan keberagaman ras. Ada dua video yang nanti kalian lihat. Tolong dilihat, diperhatikan. Nanti itu akan ada hubungannya dengan LKPD yang akan Ibu bagikan. Ngerti ya? Mengerti. Tolong dipahami, diperhatikan, dan dilihat. Perubahan sosial budaya akibat modernisasi. Zaman sekarang, banyak orang yang terlihat sibuk menggunakan handphone. Walaupun dulunya hanya untuk telepon dan mengirim pesan singkat, sekarang handphone sudah digunakan juga untuk kebutuhan lainnya, seperti mencari informasi, menjual, dan membeli barang, sampai menikmati hiburan. Kini, handphone sudah menjadi barang yang sangat penting yang selalu dibawa kemanapun. Artinya, orang menjadi sangat tergantung dengan handphone. Ketergantungan terhadap teknologi seperti handphone, laptop, televisi, mobil, dan pesawat adalah salah satu bentuk modernisasi. Apa itu modernisasi? Modernisasi adalah perubahan dari keadaan yang tradisional menjadi keadaan yang lebih maju atau modern. Modernisasi didorong oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat. Proses modernisasi dapat terjadi dalam berbagai bidang kehidupan. Contoh modernisasi di bidang transportasi adalah penggunaan pesawat dan MRT atau Mass Rapid Transit untuk bepergian. Adanya pesawat menyebabkan jarak antar negara yang jauh menjadi mudah dan cepat untuk ditempuh. Contoh modernisasi di bidang informasi dan komunikasi adalah penggunaan smartphone dan internet untuk telepon, berkirim pesan, serta video call. Kejadian atau peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia juga dapat disiarkan secara langsung atau disebar dengan cepat melalui internet. Contoh modernisasi di bidang ekonomi adalah penggunaan mesin atau robot di pabrik sehingga proses produksi menjadi lebih cepat dan efisien. Aktivitas jual beli bisa dilakukan antar kota, bahkan antar negara dengan adanya sistem online. Metode pembayaran menjadi cashless atau tanpa uang tunai, yaitu melalui transfer atau dompet digital. Contoh modernisasi di bidang pendidikan adalah mencari materi belajar melalui internet dan pembelajaran secara online. Materi belajar pun menjadi lebih beragam dan menarik, misalnya berupa video atau game. Contoh modernisasi di
bidang pariwisata adalah pembelian tiket pesawat dan pemesanan hotel untuk berlibur secara online. Berwisata ke luar negeri pun menjadi mudah dengan adanya pesawat terbang. Modernisasi di berbagai bidang tentunya akan memberikan dampak. Dampak positif modernisasi adalah sebagai berikut. Modernisasi mengakibatkan perubahan pada tata nilai dan sikap masyarakat yang disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman. Contohnya, modernisasi mengakibatkan masyarakat harus disiplin, tepat waktu, dan bekerja keras. Modernisasi terjadi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan teknologi mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan membuka kesempatan untuk hidup yang lebih baik. Modernisasi mempermudah semua orang untuk belajar dan mengakses informasi. Hal ini akan mengubah pola pikir menjadi lebih maju dan terbuka dengan hal-hal baru. Selain berdampak positif, modernisasi juga bisa berdampak negatif. Budaya lokal bergeser karena masuknya budaya luar. Misalnya, dari segi makanan, gaya berpakaian, dan pandangan hidup. Budaya gotong royong pun semakin menurun karena menguatnya sikap individualisme atau lebih mementingkan kepentingan pribadi. Nilai-nilai moral dalam masyarakat menurun akibat pengaruh negatif yang tidak tersaring dengan baik. Contohnya, penggunaan narkoba, kasus kekerasan, dan pelecehan. Kesenjangan sosial dan ekonomi makin melebar antara orang kaya dan orang miskin. Hal ini karena tidak meratanya akses untuk belajar dan kesempatan kerja, ditambah lagi dengan persaingan yang begitu ketat. Seseorang yang tidak memiliki kemampuan dan modal cukup untuk menghadapi modernisasi akan kesulitan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, orang tersebut memilih jalan pintas dengan cara melakukan tindakan kriminal seperti menipu, mencuri, dan merampok. Modernisasi selalu berkaitan dengan penggunaan teknologi, seperti kendaraan bermotor dan mesin-mesin pabrik. Teknologi-teknologi tersebut sering menghasilkan polusi dan limbah yang dapat mencemari lingkungan. Wah, bagaimana ya cara kita untuk mengurangi dampak negatif dari modernisasi? Ada beberapa tips nih teman-teman. Pertama, mencari tahu tentang budaya lokal di sekitar kita dan ikut melestarikannya. Misalnya dengan makan makanan khas daerah, belajar tarian tradisional, atau memperkenalkan budaya melalui media sosial. Kedua, membiasakan sikap peduli dan tolong-menolong sejak dini. Misalnya, dengan membantu ibu membersihkan rumah atau menolong sesama yang kesulitan. Tiga, menyaring dan memilah setiap informasi dan budaya asing yang masuk. Keempat, menjaga kebersihan lingkungan, menggunakan kendaraan umum, dan menghemat listrik untuk mengurangi polusi. Nah, semoga setelah mempelajari materi ini, kita jadi semakin semangat belajar ya, agar tidak tertinggal dan bisa menggapai cita-cita. Kita juga harus bersyukur. Nah, itu adalah video yang berhubungan dengan keragaman budaya. Nanti yang menjadi persoalannya yaitu apa sih ya penyebab pengaruh modernisasi terhadap keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nanti itu ada di LKPD ini ya. Ini Ibu udah siapkan, nanti kalian tinggal mengidentifikasi dari video tersebut dituangkan dalam LKPD. Ada satu video lagi yang akan berhubungan dengan keberagaman ras ya. Video ini berhubungan dengan rasisme atau keberagaman ras yang ada di Indonesia. Kalau nanti lihat ya, kalian perhatikan.
mm main. Orang yang oplosan wanginya tahu lah. Membuat pakaian sah. Ya. Dicuci, dijemur, disimpan, dan dimakan tetap wangi. Kan? Apa yang kalian udah daunnya masih wangi kan? Bersedekah buat orang tua. Perbanyak sedekah, khususnya sedekah air. Sedekah air. Karena pernah sahabat Nabi Sa'ad bin Ubadah ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, inna ummi infanatat, walam tusi, ibuku meninggal dia belum sempat wasiat." Dua provinsi paling timur Indonesia membara. Aksi demo berujung pembakaran terjadi di sejumlah kota dan kabupaten di Papua dan Papua Barat. Aksi demo pertama pecah di kota minyak Manokwari, Papua Barat. Aksi massa demo damai berakhir rusuh. Massa membakar kantor DPRD Papua Barat, membakar sejumlah kendaraan, merusak sejumlah ATM, dan membuka tiang lampu lintas. Tercatat lebih dari 10 fasilitas publik rusak. Belum lagi padam api di kota Manokwari. Aksi demo juga pecah di kota Sorong dengan modus yang sama. Ribuan massa yang semula melakukan aksi demo damai berakhir rusuh dengan membakar sejumlah perkantoran, termasuk kantor dinas kependudukan dan catatan sipil, membakar lembaga pemasyarakatan hingga menyebabkan lebih dari 258 narapidana kabur. Massa tak hanya membekali jalan, mereka juga membakar rumah hingga merusak fasilitas bandara demi Edward Osok Solo. Aksi massa berlanjut di hari kedua. Kantor Wali Kota Sorong, orasi massa yang semula tertib menjadi tak terkendali. Mereka melempari Wali Kota Sorong Robertus Ditmal dengan botol plastik yang bicara di tengah massa. Setelah tadi telah berlangsung aksi damai Longmas Damai sampai dari Jalan Ahmad Yani menuju kantor Wali Kota Sorong, terlihat di depan kita aparat keamanan terus melakukan pengejaran. Masalah rasisme begitu panjang. 20 Agustus 2019 aksi demo anak Papua. Masa yang akan melibatkan bendera Papua Merdeka di kantor Bupati Papua harus berhadapan dengan massa merah putih. Bentrokan tak dapat dihindari, pasar berani dibakar massa. Dari Papua Barat, aksi demo melebar ke Timika, Papua. 21 Agustus 2019 aksi demo anarkis membakar gedung DPRD Timika, hotel bed, dan sejumlah kendaraan menjadi korban amuk massa. Sehari berselang, aksi demo massa terjadi di Kabupaten Nabire, Papua.
aksi massa memblokade jalan utama walaupun sempat terpancing dengan aksi lempar batu, tapi tentu saja aksi massa dapat berakhir damai. 26 hingga 28 Agustus, demo serentak di 3 kabupaten yang berdekatan, Kabupaten Bloggia, Dean, Paniai di hari pertama dan kedua, demo berjalan damai. Masyarakat yang mengungsi ke kantor Kodim pun kembali pulang. Di hari ketiga 28 Agustus 2019, aksi massa tak terbendung. Serangan aksi massa pada aparat menyebabkan korban di kedua belah pihak. 1 TNI gugur dan 4 masyarakat sipil meninggal di halaman kantor Bupati Dean. Serangkaian aksi demo yang berakhir anarkis di Papua dan Papua Barat awalnya dipicu dari rasa sakit hati atas ujaran yang mengandung rasisme dan tidak etis terhadap masyarakat Papua. Peristiwa di asrama mahasiswa Papua Surabaya berbuntut panjang. Walaupun Polda Jawa Timur telah menetapkan 3 tersangka atas tentang ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong di Surabaya, Tri Susanti alias Susi, orang masa ormas yang melakukan pengepungan di depan asrama mahasiswa Papua. SA, pegawai aparatur sipil negara di Pemkot Surabaya, dan YouTuber Adia Adiasa. Tapi kerusuhan dan aksi demo masih terus berlangsung di beberapa tempat di bumi Cendrawasih. Kami sudah mengeluarkan DPO yang nanti kami akan tunjukkan dan surat untuk permintaan dan notis, yang mana kemarin dari hasil gelar pihak unit. Ya, itu adalah video yang berhubungan dengan rasisme atau permasalahan ras yang ada di Indonesia. Nanti kalian setelah menonton video tersebut, kalian isi LKPD-nya. Ini ada hubungannya dengan masalah keberagaman budaya dan juga masalah ras yang ada di Indonesia. Paham ya? Nanti setelah kalian isi, Ibu kasih waktu, nanti kalian presentasikan ke depan. Siap ya? Siap. Nanti kalau ada yang tidak paham, boleh tanyakan ke Ibu, ya. Ingat tulisannya yang rapi supaya apa? Mudah dimengerti. Kita dan melalui Depok ini Ibu bagikan buku supaya untuk bahan referensi baca kamu ya.
Nanti siapa ya moderatornya, siapa yang mau presentasi, terus nanti nakulennya siapa juga. Nanti ada pertanyaan, nanti kalian boleh bertanya sama kelompok yang lagi presentasi.
Udah beres belum? Oh, udah beres. Nanti yang mau presentasi duduknya di sini. Udah ibu siapkan ya. Ada kesulitan nggak? Kalau udah beres, ibu kasih waktu 1 menit lagi ya. Sepuluh menit lagi ya. Demonstrasi. 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 Demonstrasi di
ada notulen, ada apa namanya, anggota kelompoknya, silakan untuk mempresentasikan. Bapak. Jangan lupa ucapkan salam, perkenalkan nama anggota kelompoknya, baru pembahasan materinya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sofa sebagai ketua kelompok 1. Inilah nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Akmal, kedua ada Reni, yang ketiga ada Fatmawati. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi tentang dampak modernisasi bagi kehidupan budaya. Yang pertama ada dampak positif dan negatif. Contoh dampak positifnya yaitu yang pertama, perubahan tata nilai dan sikap masyarakat yang disesuaikan dengan kemajuan zaman. Contohnya, modernisasi harus disiplin, tepat waktu, dan bekerja keras. Yang kedua, mempermudah dan meningkatkan taraf hidup. Contohnya, kemajuan teknologi mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan membuka kesempatan untuk hidup yang lebih baik. Yang ketiga, mengubah pola pikir menjadi lebih maju. Contohnya, belajar dan mengakses informasi. Hal ini akan merubah pola pikir menjadi lebih maju dan terbuka dengan hal-hal baru. Yang kedua ada dampak negatif. Dampak negatif yang pertama ada budaya lokal tergeser oleh budaya luar. Contohnya dari segi makanan, gaya berpakaian, dan pandangan hidup. Yang kedua ada budaya gotong royong yang semakin menurun karena menguatnya sikap individualisme atau lebih mementingkan kepentingan pribadi. Yang ketiga, turunnya nilai-nilai moral masyarakat menurun akibat pengaruh negatif yang tidak tersaring dengan baik. Contohnya penggunaan narkoba, kasus kekerasan dan pelecehan. Yang keempat ada kesenjangan sosial ekonomi makin melebar antara orang kaya dan orang miskin. Hal ini karena tidak meratanya akses untuk belajar dan kesempatan kerja. Yang kedua ada konflik rasisme. Penyebab konflik yaitu adanya rasa sakit hati atas ujaran rasisme dan tidak etnis. Akibat dari terjadinya konflik, terjadinya demonstrasi di 11 kabupaten dan kota Matias di Papua dan Papua Barat yang berujung keseluruhan dan anarkis, seperti pembakaran gedung, DPRD di Manokwari, kendaraan dan fasilitas umum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Bertanya, Ya. Siapa? apa arti dari modernisasi? Arti modernisasi adalah perubahan masyarakat secara finansial di bidang sistem ekonomi, sosial, politik, dan budaya dengan bermanfaat teknologi dan komunikasi untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Dan saya juga ingin bertanya, Ya, Fitri. apa arti rasisme? Rasisme artinya Rasisme adalah suatu sistem kepercayaan atau dekorin. cukup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata yang salah, mohon maaf, mohon dimaklum karena kami tahap pembelajaran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 presentasinya. Ya, itulah presentasi dari kelompok yang tadi ya kalian mau
membahas dan melihat hasil dari identifikasi masalah dari video pertama tentang keberagaman budaya, pengaruh modernisasi terhadap budaya, dan yang kedua adalah konflik rasisme dari antara mahasiswa Papua dengan ormas yang terjadi di asrama di daerah Surabaya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum nanti kita membuat kesimpulan untuk hari ini, materi untuk hari ini. Ada yang mau bertanya? Oke, kita bahas tentang materinya sekarang ya. Bentar. Lihat ya, lihat tidak? Lihat. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas tentang keberagaman atau Bhinneka Tunggal Ika. Ya, apa sih hubungannya Garuda Pancasila dengan kata Bhinneka Tunggal Ika? Ya, kalau kita melihat ya gambar Garuda Pancasila itu mencengkram sebuah pita. Pita itu bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu maknanya apa? Nah, makna Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini artinya berbeda-beda namun satu. Ya, satu kesatuannya dilandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang dimulai dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan sila yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Betul? Subtema yang akan kita bahas yaitu tentang keberagaman budaya. Sebentar. Keberagaman budaya yang ada di Indonesia ini berhubungan dengan tata kebiasaan ya. Kebiasaan yang ada pada masyarakat Indonesia. Contohnya seperti apa? Kebudayaan yang ada di Indonesia. Ada yang tahu? Contoh seperti bahasa daerah, terus tari-tarian tradisional, makanan tradisional, apalagi ya yang berhubungan dengan kebudayaan. Contohnya apa lagi? Pakaian. Pakaian daerah, iya. Terus bahasa daerah, Gaya hidup. makanan daerah. Itu termasuk kepada budaya yang ada di Indonesia. Karena Indonesia itu terdiri dari pulau besar dari Sabang sampai dengan Merauke. Dari Sumatera sampai dengan Papua itu budayanya berbeda-beda. Contoh seperti ini. Orang Sunda menggunakan bahasa Sunda. Orang Jawa Timur pasti akan berbeda, tidak menggunakan bahasa orang Sunda. Itu contoh dari terus contoh lain. Makanan daerah. Kalau di Jawa Barat makanan daerahnya apa? Jawa Barat, gado-gado, ya, atau apa lagi? Selain ketoprak, yang khas ciri Jawa Barat. Seblak bisa jadi ya. Seblak itu adalah contoh salah satunya adalah makanan favorit kalian ya, seblak. Pasti makanannya orang Sunda atau orang Jawa Barat itu akan berbeda dengan makanan orang Sumatera. Contoh di Sumatera Selatan, daerah apa tuh? Palembang. Ya, Palembang makanan khasnya apa? Empek. Apa sih hubungannya antara modernisasi dengan kebudayaan? Apa hubungannya? Hubungannya apa
kebudayaan. Hubungannya bisa dilihat dari gaya hidup. Ya, ada hubungannya Bu, ada. Kebudayaan semakin modernisasi, semakin maju, pasti kebudayaan akan gampang terkikis. Kalau kita sebagai masyarakat Indonesia tidak bisa menyetarakan antara kebudayaan dengan modernisasi. Kebanyakan terlalu hidup modern, sedangkan budayanya itu tidak digunakan. Contoh dengan berpakaian ya, model pakaian zaman sekarang. Jarang banget ya kalau melihat untuk pakaian daerah khasnya, misalkan kayak di Jawa Barat kan menggunakan kebaya. Tapi kebanyakan anak-anak zaman sekarang jarang menggunakan pakaian-pakaian modern seperti itu, kecuali di hari-hari tertentu. Terus apa lagi dari gaya hidup? Contoh dengan menggunakan media komunikasi. Dulu mana ada yang namanya komunikasi menggunakan telepon, ya? Dulu itu media komunikasinya bukan menggunakan apa? Surat menyurat, menggunakan kantor pos. Jadi lewat kantor pos surat menyuratnya. Tapi kalau zaman sekarang karena adanya modernisasi, teknologi akan semakin canggih. Contohnya apa? Menggunakan handphone, via WhatsApp, bisa video call, bisa melihat wajah, ya. Jadi untuk komunikasi tidak terhalang oleh jarak dan waktu. Itu karena adanya modernisasi di dalam sebuah kebudayaan yang ada pada masyarakat Indonesia. Tuh, modernisasi. Jadi kalian harus tahu dampak negatifnya apa, dampak positifnya apa. Supaya apa? Supaya kita masih bisa menjaga kebudayaan yang kita kebudayaan yang kita anut sebagai orang timur, ya, tidak terkikis oleh modernisasi yang akan menjadikan hidup kita menjadi lebih luar biasa dalam arti tidak hal negatif. Terus yang kedua, untuk ras. Nah, ini kenapa gambarnya kok begini, Bu? Rasisme, ya. Rasisme itu ada hubungannya dengan warna kulit. Artinya orang-orang Papua itu akan berbeda warna kulitnya, raut mukanya dengan orang-orang Jawa, dengan orang-orang kita nih, orang Sunda itu berbeda. Itu termasuk kepada ras, ya. Tapi kadang perbedaan ras ini ya mengakibatkan suatu konflik. Konfliknya apa? Bisa pelecehan tentang warna kulit, ya, atau berhubungan dengan apa? Konfliknya perbedaan apa? Konsep dari kehidupan. Pasti orang Papua itu kan terlihatnya hitam, gitu ya, beda dengan orang Jawa, ya. Pasti dari raut mukanya berbeda. Ya, ini ada yang warna kulitnya putih gitu ya. Ini sawo matang, ini hitam. Terus ini juga sawo matang, ya. Ini adalah berbagai jenis ras yang ada di Indonesia. Paham ya sampai di sini? Oke, ada yang pertanyaan kah? Kalau tidak ada, Ibu akan minta tolong untuk mengisi lembar refleksi dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Nanti di isinya itu apa namanya? Isinya per kelompok aja ya.
pola refleksinya sesuai dengan diri kamu sendiri, ya. Apa yang kamu rasakan untuk pembelajaran hari ini? Udah? Udah, kalau udah boleh dikumpulkan. Nanti AKPD dan apa namanya lembar refleksinya boleh dikumpulkan. Bukunya kita kumpulkan. Terima kasih untuk hari ini ya. Jadi untuk hari ini cukup sekian. Mohon maaf bila hari ini bukunya salah ya, ada kesalahan. Boleh berdoa dulu Pak. Kita ulang ya. Siap, berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai memberi salam.